Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau share bullet journal di bulan Maret ya. Tapi sebelumnya ini aku sediain bekalnya Kakak Zia dulu. Nah aku juga di sini mau sedikit cerita ke teman-teman kenapa sih aku pindah, karena dari waktu itu aku belum sharing secara jelasnya atau detailnya ke teman-teman. Dan balik lagi, tujuan aku sharing ini mudah-mudahan teman-teman dapat insight baru atau sedikit gambaran atau masukan buat teman-teman yang baru mau menikah atau yang sudah menikah baru punya anak, untuk selalu mempertimbangkan bagaimana ke depannya kehidupan kita. Meskipun semuanya udah diatur sama Allah, tapi setidaknya kita harus ada persiapan ya teman-teman. Oke, balik lagi ke masaknya. Di sini aku masak telur aja ya teman-teman, yang digulung-gulung gitu, terus di dalamnya diisiin wortel atau sayuran. Pokoknya kalau bikin bekal tuh lebih enak yang simpel-simpel gini ya. Jadi kayak sayuran, protein disatuin kayak gini. Jadi kan anak-anak mudah ya makannya, langsung blem gitu. Nah oke, mungkin langsung aja ke pembahasan pertama ya. Alasan aku kenapa pindah rumah jadi lebih jauh ya, karena dulu kan aku tinggalnya di Pasir Impun ya teman-teman. Dan sekarang aku tinggal di Cileunyi, lumayan agak jauh sih. Kenapa jadi jauh? Nah jadi kemarin Alzia itu ngambil sekolah yang 1 tahun. Jadi TK-nya Alzia tuh cuma 1 tahun, karena aku rencana mau segera pindah ke Cileunyi ini. Dan aku rasa dari kesiapan mentalnya, terus aku lihat dia yang sudah siap untuk masuk SD. Jadi aku memutuskan Alzia masuk SD di umur 6,5 tahun. Dan untuk teman-teman yang masih bingung apakah anaknya harus masuk SD 6,5 tahun atau 7 tahun, ini balik lagi gimana kesiapan anaknya ya teman-teman. Karena yang pastinya anak yang satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda. Nah lanjut ke bullet journal. Kenapa di sini aku lebih sharing ke bullet journal ya sekarang teman-teman, bukan ke budgeting lagi. Aku pengen nge-push teman-teman buat lebih rajin lagi untuk membuat jadwal gitu ya, ke prakteknya langsung gitu. Kalau budgeting kan kita udah ketara ya. Aku udah sering sharing di video-video sebelumnya. Kalau teman-teman pengen tahu lagi gimana nih budgetingnya aku, nah gak jauh beda dari situ sih teman-teman. Nah cuman kalau ada teman-teman yang mau request tentang budgeting, insya Allah aku akan bantu di Instagramnya Yustetic Stuff ya. Dan alhamdulillah aku masih jualan ya teman-teman, jualan dompet keuangan. Meskipun sekarang tuh udah banyak banget dompet digital atau semacamnya, tapi nggak tahu kenapa aku masih nyaman mengelola keuangan secara cash ya, di dompet disiplin atau dompet keuangan. Nah kebetulan di bulan Februarinya kemarin aku nggak share ya bullet journalnya karena aku nggak sempet record, dan sekarang langsung aja ke bulan Maret ya teman-teman. Nah seperti yang kita ketahui di bulan Maret itu kita udah memasuki bulan Ramadan insya Allah. Dan tentu ya di bulan Ramadan ini kita pasti ingin ibadah yang lebih baik hingga keuangan yang stabil tentunya. Kenapa sih melulu ngomongnya soal keuangan meskipun sekarang udah alhamdulillah dikatakan cukup? Ya pasti ya teman-teman, karena aku itu kan dulu pernah mengalami kesulitan keuangan dan sadar diri kalau aku ini berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Jadi aku akan terus mengusahakan keuangan ini ya teman-teman. Dan aku juga lagi belajar ketika kita dinaikkan income atau pendapatan, baiknya sih kita nggak menaikkan gaya hidup ya teman-teman, sesuai dengan peruntukannya aja, kebutuhannya aja. Aku juga lagi belajar menerapkan itu sih teman-teman. Cuman kendalanya di sini aku kan bekerja juga sebagai konten kreator yang kadang mereview barang-barang atau produk-produk, melainkan bukan untuk penghasilan saja ya teman-teman, tapi aku sharing atau review produk atau barang yang bisa jadi solusi
untuk teman-teman gitu. Jadi di sini aku insya Allah dapat keduanya ya teman-teman. Aku dapat membantu menjual produk orang lain yang bisa dikenal teman-teman, dan juga teman-teman mendapatkan informasi tentang apa yang teman-teman butuhkan, yang mungkin akan teman-teman butuhkan nanti gitu. Tapi balik lagi, bukan berarti aku berjualan ini itu adalah untuk membuat kita jadi lupa ya, jadi malah boros jatuhnya, jadi malah menghambur-hamburkan uang. Kan itu nggak baik juga ya teman-teman. Jadi di sini aku akan mengingatkan sedikit-sedikit juga untuk jadi self reminder diri aku sendiri juga ya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada spend tracker. Seperti yang teman-teman udah tahu, kalau spend tracker ini adalah kemana saja perginya uang ya. Nah, di sini aku cuma bikin kolom-kolom gitu yang nanti diisi dari tanggal 1 sampai 31. Nah, di sini aku akan tandain di tanggal berapa aja aku keluarin uang untuk ke minimarket atau belanja-belanja ya teman-teman, kayak apa aja yang harus dibeli, padahal itu masih sangat bisa dipertimbangkan ya, kayak dibilang butuh nggak butuh gitu, tapi aku tetap beli. Nah, ngerti nggak? Aduh, maaf ya jadi sedikit pusing. Nah, intinya adalah spend tracker ini adalah tujuannya untuk bisa menahan diri dari belanja-belanja yang nggak penting gitu teman-teman. Dan di bulan kemarin untukku spend tracker ini lumayan agak banyak ya. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini agak sedikit berkurang. Harapannya sih seperti itu ya teman-teman, tapi nggak tahu lah, nanti kita lihat ke depannya. Nggak tahu kenapa ya, pengeluaran tuh pasti aja selalu ada gitu. Tapi jangan lupa untuk selalu berdoa ketika kita mengeluarkan uang, mudah-mudahan itu bisa mengalirkan rezeki lagi untuk orang lain dan menjadi kebaikan untuk kita dan diri kita sendiri juga. Sama ya teman-teman, harus juga bisa mengontrol diri sendiri gitu, biar mengeluarkan uang tuh sesuai dengan budget atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, next di sini ibadah tracker. Maaf ya, itu gambar bunganya ganggu. Aku nggak terlalu bisa atau jago gambar ya teman-teman, jadi ini kelihatannya kayak ganggu gitu. Tapi ya udahlah, daripada kosong ya enggak. Nah, ibadah tracker tentunya di bulan Ramadan ini pasti pengen ibadah lebih baik lagi ya enggak teman-teman. Dan bener loh, ngaruh banget ternyata teman-teman. Kemarin aku kan udah menerapkan ini ya. Ibadah tuh jadi bener-bener kepus loh teman-teman. Dan menurut aku ibadah tracker ini sangat-sangat mempengaruhi ya untuk kita terus push ibadah kita setiap bulan. Dan kita bisa lihat evaluasinya gitu. Dan mohon maaf ya teman-teman, aku nggak bisa share hasil dari evaluasi di bulan-bulan kemarin, karena menurut aku itu sebuah privacy ya. Biarkan aku dan Allah aja yang tahu bagaimana ibadahku dan bagaimana ibadahmu. Tapi di sini aku mau ngajak aja ya teman-teman, nge-push teman-teman buat melakukan hal-hal yang positif. Meskipun dalam sosial media ya teman-teman gak tahu aku, dan aku juga gak tahu teman-teman gitu. Tapi setidaknya omongan aku ini bisa sampai ke teman-teman, dan barangkali ada teman-teman yang tergerak hatinya untuk melakukan ibadah yang sama juga. Dan teman-teman bantu share video ini, dan ibadahnya insya Allah akan mengalir juga ke teman-teman semua. Bukan ibadah, pahalanya akan mengalir juga ke teman-teman yang ikut share video ini. Masya Allah ya, berbagi dalam kebaikan itu benar-benar indah ya teman-teman. Nah, di sini diantaranya ada baca Al-Quran, zikir pagi, zikir petang, sedekah subuh, dan surat Al-Waqiah. Kenapa sih surat Al-Waqiah selalu dibawa-bawa? Teman-teman cobain deh baca surat Al-Waqiah di saat hening, di saat sepi, apalagi di saat teman-teman mengalami keadaan finansial yang gak baik-baik aja, cuman ada Allah sama teman-teman aja. Itu tuh bikin hati bener-bener tenang, dan kita tuh jadi nggak mikirin gimana hari esok ya, apakah masih bisa makan, gimana hari esok ya, gimana nanti ya, gimana bulan depan ya. Bener-bener semuanya itu kita gantungin sama Allah teman-teman. Aduh, pokoknya berat deh, apalagi baca artinya berulang-ulang dan resapi. Pasti akan ada satu hal yang bikin teman-teman deg gitu. Belum pernah coba ya? Yuk praktekin dari sekarang. Nah, yang selanjutnya tentu saja ada meal plan Ramadan. Nah, di meal plan ini terdiri dari week 1 sampai week 4 ya tentunya. Dan di sini agak sedikit beda karena di sini ada menu sahur dan menu berbuka. Gak apa-apa banget ya teman-teman menu sahur dan berbuka dengan menu yang sama atau dengan menu yang itu-itu aja. Yang penting disyukuri, insya Allah makanannya tuh jadi lebih nikmat banget. Cuman di sini aku
aku lagi pengen nge-push diri sendiri aja untuk bisa lebih sering atau rajin masak. Di challenge aja sih gitu, masak sahur sama masak untuk buka dengan menu yang berbeda ya, meskipun dengan menu-menu sederhana insya Allah, tapi itu bisa ngenyangin. Dan yang penting kita tuh jadi bisa lebih bersyukur ya teman-teman dengan apa yang kita makan hari ini. Kalau aku sih sederhana aja ya, kayak goreng tahu sama karedok lenca. Aduh masya Allah, itu mah udah nikmat pisan gitu. Tapi karena suami aku tuh seneng sama makanan-makanan yang aneh-aneh gitu ya, kayak kebarat-baratan chicken katsu, chicken stick, atau kayak makanan-makanan ala resto gitu. Suami aku seneng banget. Jadi kadang yang aku share di sosial media itu ya itu adalah masakan-masakan requestan by suami ya teman-teman. Ya semua punya selera ya. Aku juga alhamdulillah masuk ke mana aja gitu. Mau itu makanan yang berbumbu-bumbu atau sekedar makanan gorengan dan sambal atau makanan-makanan khas luar gitu ya. Insya Allah hayu aja aku mah. Nah ini aku buat daun-daun ya teman-teman, meskipun tidak simetris. Mudah-mudahan daun-daun ini bisa menumbuhkan semangat ya. Tentunya semangat masak di bulan Ramadan, yang pastinya meskipun selalu sibuk di rumah atau di dapur aja, insya Allah itu adalah sebuah ladang pahala untuk kita ya teman-teman. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah next, clean tracker. Oh ya sebelumnya aku mau lanjutin dulu cerita yang tadi ya. Mohon maaf agak kepotong cerita kenapa aku pindah ke Cileunyi dan kakak Alzia masuk SD di 6,5 tahun. Pertimbangan kedua di sini karena aku memilih sekolah juga ya teman-teman, di mana ada sekolah Islam yang masuk budget, meskipun suamiku jadi jauh tempat kerjanya, karena segala sesuatu itu harus ada yang dikorbankan. Dan suami aku alhamdulillah dia udah mau rela kerjanya jadi jauh demi sekolahnya kakak, demi pendidikan anak. Karena ini yang bisa diusahakan dengan keluarga kami yang masih mengontrak ya teman-teman. Perjuangan dengan melawan riba itu sangat-sangat berat ya. Kita bisa aja ngambil perumahan di daerah kota, dan sekarang tuh banyak DP yang sangat-sangat minim, tapi alhamdulillah Allah selalu menjaga kami dengan keputusan-keputusan yang lumayan berat ya. Tapi tentu saja semua ini aku dan suami harapkan adalah untuk mencari ridho dari Allah dengan tidak memaksakan kehendak sedikit pun, dan mudah-mudahan Allah terus jaga niat ini. Ya tadi clean takernya udah kelewat, maaf ya teman-teman gak sempet kebahas. Pokoknya di bulan Ramadan aku juga ingin men-challenge ya, kalau deep cleaning itu sangat penting ya teman-teman. Kayak bersihin sofa, karpet, itu kan sama kayak merawat peralatan rumah tangga gitu ya. Jadi meskipun tinggal mengontrak, alhamdulillah kayak rezeki peralatan rumah tangga yang sebagian besar aku nggak beli teman-teman, dan alhamdulillah mungkin dari situ juga rezeki yang Allah kasih, yang pastinya kita harus berusaha untuk menjaga. Oke, next di sini sedekah tracker. Ini dalam artian kayak ngasih tajil atau makanan ya tiap week gitu, week 1, week 2, week 3 sampai week 4. Insya Allah mudah-mudahan konsisten dan Allah jaga niat baik kita. Nah alhamdulillah bullet journal di bulan Maret ini udah beres, tinggal nanti prakteknya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segitu dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.